Pak Suwono tak jaluk gambar ya. Jadi materi handling kan kita ambil foto, materi katakanlah itu ambil foto. Saya berapa kali foto sih? Sampai ngacak ini. Iya. Ya akhirnya saya kuliah buat jalan tidak turun, tapi masalah titik bagi apa saya tidak tahu. Ibunya kita sudah terus gimana juga tolong kasih perhatian. Makanya saya sampai ke sini nih. Jadi kalau saya sendiri kantornya di Banjarbaru, kantornya Rutan. Utama kayak cara pengoperasian di lahan, terus penggunaan fungsi-fungsi dari tuas, terus perawatan berkala sama maintenance, sama pemasangannya implement. Kayak perempuan nanya takut panas Kan bro. Ini kan ada 2 kabupaten Pak. Yang Kabupaten Pasir kan dapatnya yang NT540 itu 40 Apa, HP. apa yang T540 Tulisannya Pak. besar kecil ya. Kalau yang Pasir kan 540, kalau yang Penajam dapatnya yang 548. Kalau yang Pasir ini engine-nya masih 3 silinder tapi sudah pakai turbo Pak. Nah, kapasitas engine-nya 40 HP. Itu kalau yang 548 itu sudah 48 HP tapi engine-nya sudah 4 silinder, enggak pakai turbo. Kalau perawatan berkalanya mungkin lebih perawatan ke maintenance setiap hari sebelum pemeriksaan unit, kayak ngecek air radiator sebelah sini Pak, ini. Nah, kalau kapasitas air radiatornya yang NT548 ini hampir 7 liter kalau dikuras habis. Kalau yang NT540 itu isinya lebih banyak Pak, 8,5 liter, soalnya dia engine-nya pakai turbo, jadi sistem pendinginnya lebih banyak. Terus pembersihan filter udara, kalau penempatannya sama Pak sama NT540 di depan. Nah, ini cukup cabut. Oke, dibersihkan, disemprot bisa. Kalau memang sudah terlalu kotor, semprotnya sistemnya miring Pak, jangan langsung nembak kayak gini. Soalnya kalau nembak kayak gini langsung dia partikel yang debu yang di sini malah masuk nutup mesh yang elemennya. Tapi kalau gini dia ngarahnya ke bawah, jadi numpuk ke bawah baru dia metu keluar debunya. Bersihkan paling enggak kalau memang lahannya memang berdebu sama sekali bisa tiap hari, kalau enggak 3 hari sekali enggak apa-apa kalau mau jalan gini. Enggak berdebu, cuma berbinatang. Ini belum seberapa enggak ada tuh. Tadi juga di sini Pak penuh Pak, tadi tak bersihkan juga sebagian. Nah, kadang ada yang dipasang selambur. Ada tambahan sendiri biasanya. Kurang ekor ini Pak. 1 Pak. Oke. Oke. Terus paling ini Pak pembersihan filter radiator ini bisa dicabut, sama yang 540 rasanya dari sebelah sini nyabutnya. Nyabut ya. Nah, ini bisa disemprot apa dibersihkan pakai kuas bisa.
Ya setiap pagi wajib Pak, soalnya ini sirkulasi pendinginnya kan dari sini. Kalau ketutup semua sama binatang apa ampas-ampas yang ini bisa disemprot apa pakai kuas bisa Pak, yang sirip-siripnya radiator, tapi jangan pakai sikat kawat, soalnya kalau pakai sikat kawat di sini ada aluminium rawan bocor Pak. Kalau pakai sikat kawat cukup dikuas atau disemprot aja bisa. Nah terus untuk perawatan berkala yang selanjutnya, pengecekan air baterai ini sudah paling seminggu sekali nggak apa-apa Pak, soalnya kan baterai baru kan juga paling lama sebulan sekali lah dicek airnya nggak apa-apa. Terus greasing, nge-grease ini ada beberapa nempel di sini satu, di bagian bawah rasanya nggak ada bawah oli, di sini satu, di bagian tirus, di bagian armnya gardan. Ya, dari sebelah sana Pak, satu yang belakang, satu yang depan. Oke, terus sama kalau sudah pakai implement, di bagian implementnya di bagian cross joint itu wajib setiap hari dikasih grease untuk mengurangi resiko pecahnya cross joint bearing. Terus untuk selanjutnya paling perawatan penggantian oli Pak. Penggantian oli di sini untuk NT540 itu kapasitas olinya 4,6 liter atau hitung genapnya 5 liter. Sama kalau oli gardan depan itu olinya sekitar 7,5 liter. Terus oli transmisi sama gearbox gabung itu sekitar 36 liter. Kalau oli mesin pakai oli 40 SAE 40, kalau gardannya SAE 90. Kalau yang gearbox sama transmisi itu karena dia sistemnya gabung sama hydraulic steering sama 3 point, jadi olinya pakai kekentalan SAE 30. Kalau pakai SAE 40 dia terlalu kental, pernah Pak pompanya malah gak kuat buat muter steeringnya jadi keras, naik turun hidrolik pun juga lambat karena memang bawaan dari sananya oli SAE 30. Nah terus untuk perawatan pertama Pak, ini kan unitnya baru Pak, jadi biasanya kalau unit baru ini kita ngerayon unit ini setiap 50 jam Pak. 50 jam pertama itu pasti ganti oli semua Pak, entah itu oli mesin, oli gardan, sama oli transmisi. Nah kalau penggantian oli mesin itu setiap penggantian harus dibarengi ganti filter juga Pak. Filternya ada di sebelah sana Pak, bisa ke situ Pak. 540 sama 548 sama letaknya Pak, di sebelah sini. Nggih. Kalau ganti oli, setiap ganti oli pasti ganti filter. Soalnya kenapa? Kalau cuma ganti oli ataupun kalau memang urgent Pak yo, tapi ini nggak disarankan. Kalau urgent, kalau ganti oli pun ini harus dikuras Pak. Soalnya oli yang sudah di dalam filter ini dia ini pasti kotor. Kalau oli baru kegabung sama oli kotor lagi, jangka pakai olinya ini malah tambah pendek. Nah jangka ganti oli yang HM nya selanjutnya ini malah tambah pendek juga nanti Pak. Jadi ganti oli pertama, ganti filter juga 50 jam. Terus oli gardan kiri kanan, tempat pembuangannya di bawah sini, sama sebelah sana ada juga. Kalau 540 sama Pak, cuma bautnya aja yang lebih kecil, baut tap-tapannya. Terus ngisinya di atas sini. Kalau buat kapasitasnya itu sesuai di yang kertas tak print tadi Pak, ada. Terus kalau mau ngecek kan di dalam sini ada kayak bagian yang ujungnya itu kalau sudah pas, guys, sudah pas olinya nyentuh itu cukup berarti. Kalau oli mesin sama, ngetapnya kiri kanan Pak, 540 atau 548 sama. Soalnya dia karternya kebagi dua sama propellernya 4 WD. Jadi kalau mau ngetap, yang di sini ditap, yang sebelah sana juga ditap. Terus pengisian olinya ada di sebelah sana. Tak kembali lagi ke sana Pak. Nah, ini tempat ngisi olinya Pak. 540 sama Pak. Jadi cuma beda di kapasitas olinya aja. Nah ini tempat ngisinya. Terus di sini stik olinya.
Kalau stick oli ini kan ada 2 titik Pak. Kalau unit ini memang belum ada ganti oli, terus stick olinya menandakan hampir di bawah sini, secepatnya lebih baik ditambahkan olinya Pak. Kalau memang belum ada jadwal penggantian oli. Nah, batas wajarnya itu di sini Pak, di titik kedua di tanda F. Tapi kalau ketika ganti oli, kita ngisinya harus lebih sedikit Pak. Soalnya kan yang tadi saya bilang, ketika ganti oli harus ganti filter. Itu nanti filternya itu yang ngisi olinya itu dari oli yang lebihannya dari sini Pak. Makanya di stick oli ini ada bagian warna yang dibedakan. Soalnya ini buat lebihan yang buat ngisi ke filter oli. Nah, kalau oli gardan yang ngeceknya tadi di sebelah sana Pak. Cukup buka atasnya itu sudah ada apa kayak sticknya juga. Terus untuk oli gearbox, filter hidrolik, kalau untuk NT540 Pak, bagiannya filter hidrolik itu ada di sebelah sana. Kita sebelah sana aja Pak. Nah, kalau 540 Pak, dia itu filternya duduk di sini Pak. Jadi ada pipa input masuk ke bagian filter, baru masuk ke bagian pompa. Tapi kalau 548, dia filternya sistemnya kayak saringan nyamuk Pak. Nah, yang kecil-kecil itu kawat, tapi di dalam gearboxnya langsung. Kalau 540 enggak, 540 di luar dia Pak sistemnya. Jadi ketika penggantian oli, kalau 540 dia wajib diganti juga Pak filternya. Soalnya sistemnya elemen itu terbuat dari kayak partikel kertas apa gitu loh Pak. Jadi dia sistemnya kalaunya oli sudah diganti sama kayak filter oli mesin, tapi yang filternya nggak dibuang apa diganti juga, sayang nanti kualitas olinya Pak. Soalnya di 540 ini filter olinya dia ada pakai magnet buat nyaring gram-graman yang dihasilkan dari gearbox tadi Pak. Jadi di dalam filternya itu ditutupnya ada magnet gede buat nangkap gram. Jadi oli yang disaring pun benar-benar sudah bersih buat masuk ke pompa. Kalau 548, kalau setiap penggantian oli masih bisa Pak filternya dibersihkan. Dari sebelah sini dilepas pipanya, sebelah sana juga dilepas selangnya, terus dicongkel. Masih bisa dicuci pakai bensin ataupun solar. Selama filter itu tidak buntu Pak. Kalau sudah buntu kayak 1000 HM, nah itu sudah waktunya ganti itu Pak. Biasanya kan ada nih kasusnya yang naik turun 3 point lambat, walaupun yang setelan adjusternya ini sudah full buka, terus steeringnya juga berat. Nah itu otomatis filternya sering bermasalah Pak. Tapi kalau dalam kasus 3 pointnya aja yang lambat naik turunnya, tapi adjusternya sudah diputar full, tapi steeringnya masih bagus, artinya ada di bagian kontrol valve yang memang bermasalah atau nyumbat, itu biasanya kalau unit sudah 3 tahun 4 tahun ke atas Pak, baru itu pasti ada kejadian. Yang baru-baru ini juga tak alami itu, tapi yang lebih tua dari ini Bang Pak ya, AT547 Kiseki juga, itu naik turunnya angkat display yang biasa itu nggak kuat, ngangkat biasa aja. Yang 547 ini Iya, sudah tahun 2015 Pak, nggak kuat. Jadi kemarin ada beberapa bagian yang tak buka, tak bersih, memang ada nyumbat. Sama oranye yang buat silen yang di dalamnya kontrol valve buat adjusternya itu memang iya, nggak bisa gerak sama sekali malah Pak. nggak bisa. Iya. Kalau naik kosongan pun bisa, tapi ketika ditekan pakai tangan dia turun. Harusnya kan nahan Mak. Iya, nah. Iya. Jadi kemarin ngakalinya ya itu, karena spare partnya kami memang umum kan Pak, juga nggak bawa, jadi tak lepas, tak rendam bensin dulu biar ngembang, jadi dipasang lagi, bisa setelah itu. Iya. Memang ada juga kayaknya kualitas oli yang dia pakai kurang bagus Pak, jadi filter yang baru dipasang ini juga nyendat.
Terus lanjut ke bagian tuas paling Pak. Nah, di sini ada tuas pedal gas kaki. Kalau yang di sini hand, biasanya kalau anu ya dipakai buat kerja bajak atau apa. Tapi tergantung, Tes itu ya. nggih, tergantung di lahan Pak. Kalau anu kan kata Mas Lahannya Alim sama yang lain kan kasusnya agak kan, dalam nggih, kalau agak dalam nggak bisa Pakai pakai ini. nggak bisa. Nggih, soalnya apa Pak? Sama berat. Pengalamannya kata yang lain kan ketika pengen mundur, alat pengen manuver mundur Pak. Ini kan gas tinggi nih Pak. Set mau Lambat. mundur kan nggak bisa pelan Pak, nyentak kan Pak. Putaran PTO sama roda ini tambah gali Pak, tambah dalam, malah resiko kepacel ini malah lebih besar. Jadi kalau lahan lahan dalam kemungkinan pakai gas kaki nggak apa-apa. Tapi kayak ngerjakan apa lahan sawah yang kering atau apa, mending lebih bagus pakai gas tangan. Soalnya saya pernah nemuin Pak satu kasus, dia NT540 bajak pakai gas kaki, nggak lihat ada tunggul, nabrak rotari nyendat, gas kan ini naik turun Pak kalau kaget Pak. Nah rotarinya muter nyentak, akhirnya sing dihantam gear pura-pura kelinci, belah gearbox kemarin Pak. Jadi ketika gear itu masuk bisa jalan Pak, cuma bunyi. Lantaran apa? Lantaran dia pakai gas kaki. Ketika nyangkut tunggul nyentak. Nah nyentaknya ini pengaruh ke putaran mesin Pak. Lalu gearnya sing dihantam, rompal kemarin. Nah itu aja yang ditakuti sih Pak, soalnya Pak, kalau selama lahannya kering tapi masih pakai gas kaki, itu aja sih. Kalau apa, yang lainnya aman. Sama ini Pak, mungkin kalau pakai implement, unit ini kan sudah ada spesifikasinya sendiri Pak, entah itu jumlah pisau atau beratnya implement itu sendiri. Nah jangan coba-coba sekali-kali ngakali, misalkan ini unit Iseki CRP 180, pisaunya 48, G 48 pisau, dicoba pakai punya Yanmar yang 54 pisau, saya yakin jebol Pak gearboxnya Pak. Soalnya pernah, Walaupun itu sama ya anunya G ya, tempat duduk apa segalanya itu. G sama pasti Pak, dia dimensinya lebih besar pasti, dan beratnya pun pasti beda. Soalnya yang di Kabupaten Sukamara kemarin gitu, karena CRP dia lagi mesan pisau, stoknya kosong, lagi dipesan kan Pak, jadi parkir. Dia coba membajak pakai 5, saya lupa mereknya, cuma ingat Yanmar 54 pisau. Habis dipakai, dia memang operatornya memang lumayan awas sama unit Pak. Cuma karena berat dari implement ini berlebih, sing diantem dudukannya gear PTO, dudukannya pecah, bearingnya ucul, bearingnya lepas, jatuh limpa gear matahari sing geraknya ban gede ini. Dalam ya. Nggih, betul. Nah akhirnya apa, sing bearing yang belakang ikut pecah, cuma nggak sampai hancur, terus sealnya bocor, akhirnya gearnya juga kena. Kemarin totalnya sama ganti, kan itu besi cor nggak bisa diapa-apain kan Pak. Operatornya sudah benar ngelakoni apa sih yang disuruh, cuma sih ngarahkan Pak, yang kadang apa Ya, operator kasusnya rata-rata yang dia anu Pak. Maunya ini cepet dia. Gimana Pak? Dipulin Pak? Rata-rata. Nah, rata-rata. Walaupun pengawasnya ngikut ini jangan dimainkan. Aku kan ngasih tahu makanya gitu loh. pengen cepat semua itu. Terus di sini ada anu Pak, fungsi pengunci rem kanan kiri. Fungsinya ini kalau nggak dipakai sebelah, ya cuma dipakai sebelah kayak gini maksudnya, lebih cepat ketika belok manuver di lahan Pak. Jadi ketimbang Kalau satu. kalau satu kan gini mau belok kanan nih, Ya. kan kudu putaran kanan yang di stop Pak. Jadi injek rem kanan, yang kiri tetap muter. Jadi dia itu bisa manuver lebih cepat ketimbang kita belok, dalam artian cuma putaran dibantu steering aja. Jadi kalau mau Steering kiri, aja, ya kiri, depannya sini pakai. lumpur gak bisa belok. Nah, Biar radiusnya lebih kecil. iya betul. Cuma ya itu tadi,
tergantung lahan yang dikerjakan dulu Pak. Kalau memang lahannya nggak memungkinkan buat manuver terlalu dalam cepat, ya mending sing lambat tapi aman. Nah kalau dikunci kayak gini kan fungsinya dua-duanya ngerem langsung. Ini ada rem parkir, nggih. Nah ada rem parkir. Terus kalau nya 540, NT 540 Pak, dia perpindahan giginya di tengah masih Pak. Masih model MF yang dulu. Ke atas gini. Nggih, masih di sini posisinya. Kalau yang 548 kan sudah di sini semua nih. Iya. Sama 4WD-nya di kaki sini. 4WD buat 540. Di sini. Nggih. Ini kan diferensial, di sini 4WD dia punya dia. Nah, kalau yang 548 sudah di kiri semua, Pak. Mau itu PTO, Tuh, mau nyetet kelinci. operator ganti alat lupa tangannya nggak sikile. Makan kekelane gonta ganti. Sak kura-kura kelinci nih Pak, ning tengah Pak, ning 540. Nggih. Dia sistemnya sing perpindahan iki sing porsip iku cuma maju mundur. Makanya ketika kita unit lagi jalan, kita mindah, misalkan unitnya lagi maju, kita mindah mundur, dia nggak bunyi. Tapi kalau tuas yang lain, Bunyi. kita lagi pindah, lagi jalan nih, mau maju apa mundur kita mindah gigi pasti bunyi Pak. Soalnya sistem kerjanya traktor ini Ben ora muni piye? gak melaku Pak. Mobil. Enggak, kemarin itu gitu semua bro, habis megang gini yang bapak tadi. Nah pada saat dia main gigi kan bunyi tuh, dia bilang wah loh kok alatnya kayak gini mari bunyi. Nah megang kecil loh, itu enggak, kemarin enak aja Masuk. kan cuma nano aja bro. Makanya operatorku nanti tak tatar lagi enggak enak. Sudah alatnya gitu. Ya iya aku sendiri bingung bro, kenapa ini dimasukkan kok bunyi, yang satu kan enggak serak gitu kan, nyantai kalau yang kecil. Wah ini enak-enak aja, ini yang baru kok bunyi gitu. Loh, asli Pak bukan zaman. Apa yang katakan tadi? Betul itu. Nanti zaman kalau pas ketemu yang alatnya rubah kan pasti bunyi. Kaget zaman. Duh kok ngene gue bilang. Tuku nyar ya ngono. Nah, itu tadi. Masuk Pak. Ya, jadi jangan kaget ya. Aku yang pernah ngalamin. Makanya dikasih tahu bos tadi kan. Tidak masalah gitu loh. Ya, seperti itu ya kan. Memang seperti itu kerjanya. Terus saya pusing juga kemarin. Cuma yang megang alat tanya sama aku kan. Anyar kok bunyi. Ya iku, aku ya godok bingung. Teko omah tak gawe belajar dhewe lho, udah tak belajarin coba. Nah, terus di sini ada tuas diferensial, Pak. Ini fungsinya buat kayak kalau kepacel kah apa gimana selain Yang 4WD, nggih. Ini fungsinya Putaran menyambungkan kanan kiri putaran sama. Kiri kanan, Pak. Kalau yang diferensial. Kalau 4WD kan biar empat rodanya jalan. Buat membantu ketika di lahan basah atau yang terlalu dalam lumpurnya biar enak jalannya. Nah, kalau 4WD-nya sebelah sini, Pak, kalau yang 548. Iya. Kalau yang 540 di sebelah kanan sini, dia di sampingnya percepatan kura-kura kelinci. Terus ini ada gigi 1 2 3 sama PTO. Sama ini paling Pak, kalau ngoperasikan bajak, mungkin kan ini sudah kepasang semua nih. Kalau bisa itu implement itu naik sedikit Pak. Jadi dari tanah ini. Cuma jangan sampai terlalu tinggi. Soalnya risikonya nanti ke cross joint Pak. Cross joint sing jantem kalau terlalu tinggi putaran ketika mengaktifkan putaran PTO. Nah, sama fungsinya dari gas kaki tadi sama gas tangan itu bisa menyesuaikan di dashboard ini kan ada tulisan Pak 540 di putaran 2400 rpm. Nah, sebenarnya yang ini fungsinya buat menyesuaikan putaran PTO ini supaya sama spek yang disesuaikan unit ini Pak. Kalau pakai gas kaki kan tadi kan mungkin putarannya juga kencang, cuma nggak kalau dihitung RPM-nya mungkin nggak nyampe gitu aja. Ya balik lagi Bang, tergantung lahan yang kita kerjakan gimana. Enaknya bawaannya mau gas tangan atau gas kaki terserah, bebas. Cuma kalau bawaan dari arahan dari prosedur unitnya harusnya pakai gas tangan. Nah terus kalau pemasangan implement,
Masuk. Enggak putih. Eh. Enggak jelas saya. Nah, komen Pak, piye Pak? Orang dianu. Ini posisi implement kan karena sudah terpasang Pak yo. Paling tak arahkan buat menyesuaikan implementnya aja. Penyetelan ayo. Oke, penyetelan. Nah, posisi alat kan biasanya ini kan Pak baru dipasang, baru yang ini kan Pak. Ya. Nah, biasanya sebelum alat dikerjakan itu posisi implement ini memang harus presisi, center tengah, sama nggak boleh dalam artian itu geludak-geluduk apa Pak bahasanya itu? Lingkar kanan kiri. Nggak boleh gerak lah intinya. Nggih, kalau mau gerak pun kalau implement digerak harusnya unitnya yang ikut gerak. Dalam artian itu ketika pengerjaan di lahan Pak. Jadi implement ini memang fokus ngikuti jalurnya traktor, nggak ke kiri nggak ke kanan. Caranya gimana? Nyetelnya di bagian sebelah sini Pak. Nah ini nyetel kiri dan kanannya sama. Dan ketika nyetel itu usahakan bagian 3 point yang lengan atas ini center sama cross join Pak. Kalau yang ini miring sedikit aja gak kerasa, cuma nanti resikonya bearing cross join ini lebih cepat pecahnya ketimbang yang center sama lurus sama lengan atasnya ini Pak. Sama mungkin kalau implement tadi sudah kencang Pak ya, ngikuti unit geraknya ya, tinggal ininya aja lagi Pak kita mainkan. Ini kan posisi unit rotarinya kan anggaplah miring ke depan nih. Jadi yang kita setel ini Pak, ini buat ngeratakan rotarinya biar center tegak ke atas, baru dikunci lagi. Dan sama kalau mau pakai display kayak gitu juga, tinggal tergantung kita di lahannya menyesuaikan gimana. Terus tadi kan selain yang di depan tadi kalau nge-grease ini ada bagian yang di-grease juga Pak. Gini Bro. Di bawah Pak. Oh, ini. Samping. Nah ada ini Pak, di bagian bawah sini sama Bawah juga. bawah juga ini. Nah kemarin itu yang kasus yang suka marah itu ini bener masuk Pak, cuma dimensinya kan lebih lebar ketimbang yang punya CRV. Karena dimensinya lebih lebar tadi otomatis bebannya lebih berat. Terus as yang ini dia tahan Pak karena dibantu dengan lengan yang ini. Ketika kerja lahan ini kan berat Pak, sudah implement berat, medan kerja pun berat. Nah akhirnya bagian yang di dalam, yang ini kan ada bearing di belakangnya, terus di dalamnya ada bearing lagi, itu yang pecah. Nah akhirnya ganti satu blok ini. Kemarin itu bongkar semua. Kalau masang kadang ada kan, aku lihat teman-teman itu ditinggikan sebelah itu salah kan itu. Harusnya sama rata Pak tingginya Pak. Kan ada kadang ya sudah seperti ini Pak. Mm-hmm. Cuman bagian geraknya ini sebelah sana lebih rendah, sini lebih tinggi. Itu kadang kan kelihatan kalau di sawah itu kan. Nah, agak miring-miring itu katanya biar ngurangi lebih ringan, betul lah. Ya makanya sebelah memang kalau bikin ringan ya. Tapi kan hasilnya tidak bisa rata Pak. Cuma kalau buat Efeknya yang sini tadi Mas. ya bener itu Pak, itu nanti kelawasan nanti lama kelamaan yang diajarnya ini tadi terus joinnya Pak. Joinnya. Sama lengannya kan otomatis kan tinggi sebelah jadinya Pak. Entah itu nanti di sistem gearbox implementnya kena, lantaran kan yang anggaplah miring sebelah yang kanan yang tinggi. Iya. Yang bebannya kan sebelah sana Pak, otomatis berat. beban di sana kan lebih double jadinya nanti. Boy itu sile, opor rantai, nanti lebih cepat penggantian. Itu sih bikin kalau yang miring sebelah juga. Teman-teman modifnya berarti ke arah sini Pak. Kayaknya sini yang jebol ini. Minta dari anak buahmu, aku kan ngetes aja kan. Dari anak buahku lagi. Saya tidak punya anak buah, sampai yang paling banyak anak buah. Kalau rantai yang putus aja wajar dia. Mulai. Biasanya juga bukan masalah itu aja. Ingat rumput kalau banyak rumputnya dibuangin. Jangan dibiarkan, itu yang buat silnya bocor. Olinya gardan belum Mas? Kalau oli gardan ini yang 548 sama 540 sama Pak. Tempat buangnya di sini Pak.
Di bagian selang input, pipa input ada. Aduh, kok kamera cetak dari sana. Cek, Bos. Ya, Mas. Oke. Nah, ada bagian baut di sini, Pak. Sebenarnya cara membuangnya banyak, Pak. Ada beberapa titik yang bisa dibuka. Cuma untuk memaksimalkan buangan oli transmisinya, biasanya ini yang dibuka supaya full membukanya, buangnya. Nah, ketika itu sudah dibuang, ganti. Baru ngeceknya di sini kalau mau pengisian. 540 juga sama, Pak. Di bagian belakang sini ada kaca ukur buat ngecek oli transmisi, oli gearboxnya. Nah, jadi ketika pengisian, misalkan kapasitas olinya tertera ada 36 liter untuk 540. Kalau 548 itu 40 liter. Biasanya kalaunya sudah ngisi kan Pak ya, sudah full. Dicoba hidupkan unitnya dulu. Nanti cek lagi, matikan oli yang di kaca ini kurang apa enggak. Soalnya kalau kurang nanti pengaruhnya bisa ke fungsi naik turun sama steeringnya Pak. Bisa itu nanti. Berarti harus ditambah lagi. Nggih. Mana itu loh masih canggih itu bro, punya set. Terus kalau ngisinya dari sini Pak, 540 pun sama. Ada tempat ngisinya juga di sini. Pengaman itu, Pak. Ada yang ditanyakan Pak? Seperti kalau untuk Gimana, secara kayak kapasitas atau diserahkan tuas-tuas silahkan itu operatornya. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Biasanya kan ini unit kan rolling di jalan Pak. Kalau rolling di jalan raya paling enggak lampu rotari harus nyala. Buat paling di samping nandakan ada unit ya sama ngasih tahu yang lain biar yo ada unit jalan ngono intine. Bahaya. Tanya lampunya yang mana atau enggak? Sama Pak 540 Pak. Masuk, Pak. Sama ini satu lagi. Biasanya kalau penggantian oli mesin, ganti filternya itu dibarengi sama elemennya solar Pak. Filter BBM. Oke. Nah ini bisa di off kan dulu biasanya. Set, Bagus. pindah kerannya ke Kalau off. udah dipakai topinya buat saya aja panas nih. Bisa di off kan dulu baru dibuka. Terus filternya ini ada Pak dijual di kantor di Banjarbaru. Sama yang filternya oli apa yang punya 540 hidroliknya sama. Terus kalau pisau mungkin ada juga di kantor. Terus nanti ini sudah di off, ini dibuka. Terus di dalam ini ada pernya Pak. Di dalam filternya ini ada pernya buat nahan elemennya supaya duduk. Nah itu jangan sampai hilang soalnya pengaruhnya nanti ke tekanan filternya, mesnya. Nah kalau sudah itu di samping ini dia bisa nyaring air juga Pak biasanya Pak. Nah kalau sudah diganti pasang lagi baru ini dimasukkan ke tanda yang air buat ngisi ulang filternya tadi. Jadi kalau nyanu ini di air dulu sampai dia netes kayak gitu. Set, netes sudah full baru di on baru bisa starter. Canggih kan, Pak? Canggih. Nih, canggih, Pak. Bro. Enggak pompa-pompaan toh, Pak? Enak, Pak. Gini lagi. Padahal aku dhisik wis modif mulai awal. Nah. Ya wis arep tak bor ngene, Bro. Memang ini yang betul tapi dia pabrik lebih pinter kan. Aku sih bingung ini. Makanya diesel-dieselmu itu ganti seperti ini. Bikin dibor kan. Marahin perusahaannya Pak. Ya enggak lah. Buat dewe. Lu ini kasih contoh kok. Ada contoh sudah Pak. Iya ini. Biar apa tadi Pak? Traktor mau di Kubota itu kan. Ya kemarin itu kan dieselnya itu kan enggak ada ini ya. Jadi kalau diisi karena kalau pas masuk angin kan buka semua kemana buang anginnya kan. Kalau ini kan enggak. Bisa masuk angin buka ini kan. Kalau itu pakai ini juga yang komben. Yang komben enggak Pak.
Yang komplain ada baru. untuk yang Berarti Iseki. ngomong Kalau lagi Iseki juga. ada. Yang Iseki Dulu ada. yang ngompat juga kompen daripada kita mau buka cupnya lagi gini-gini. Buka cup Injak-injak kadang. Komben Belum lagi. apa kemarin? Belum lagi bocor nanti pompanya kan. Belum lagi pompanya bocor. Kalau Iseki double malah Pak filter minyaknya Pak. Canggih sudah Pak. Jadi dia Anti masuk angin, Pak. Nanti masuk angin sudah. dia pompa water separator ini baru filter minyak lagi baru ke hose pump. Kalau ini kan cuma water separator biasa. Sekali. Nih, cuma nyaring kayak debu-debu besar sama air. Kalau yang filter bener-benernya itu Cuma harus Komben sering dibersihkan biasanya. juga mungkin ini. kon. Sering dibersihkan juga mungkin. Biasanya kalau ganti oli mesin biasanya dibersih, Pak. Nah. Diganti sekalian. Ini kan dalamnya modelnya kayak elemen filter udara, Pak. Iya. Banyak yang jual itu di kantor, Pak. Harganya Baru sesuk ya Banyak tak yang jual bar di ya, ka- bro. banyak yang jual di kantor sudah lengkap seperti ini. Nah, Anda kan saja. malah lebih bagus lagi. Traktormu Kubota kan Nah makanya maksudnya kalau Anda seperti ini buat Kubota kan bisa dipasangin. Masuk itu. Oh, maksudnya satu set ngono ta, Pak? Ya. Kalau mau ada kayaknya, Pak. Nah, enak itu udah tinggal masang anti masuk angin. Anti masuk angin sudah. Ayo. Ngebor. Yang anu itu kadang kompen itu baru dia kan pompanya di atas di dalam anu itu nah. Itu yang bikin susah kadang. Mungkin Pak De, ada yang ditanyakan Pak De. Sementara kalau ilmunya itu aja ada yang Bang yang tanyakan. bisa tak bagi. Terus tahu kena bulik wah lupa petakun nah. Lupa nanya. Tapi kemarin ada dapat buku manualnya lah Pak dari Iseki. Panduan. Ada. Ada. Buku panduan. Ada ya? Hah? Ada. Oke. Yang satu part list, yang satu manual book. Ya. Oke. Di situ ada kayak kekencangan ban, torsi kalau seumpama membuka ban kan. Kalau mau ganti Tiga. anu. 3 Sama anu itu. sama Oh, putarnya. CFP-nya. Nggih. Nah, di situ ada itu tadi torsi baut, kekencangan ban, kapasitas juga dari situ tak ambil. Terus itu kan lebih mengarah ke bawaan dari pabrikan, Pak. Cuma kan kita kan biasanya kan ngambil lagi kok dia. Iya, ngambil acuan HM ini kan pertamanya 50 jam, oke ini semua. Nanti untuk yang selanjutnya tergantung SAE-nya, Pak. Tergantung olinya ini yang dipakai kualitasnya kayak Mediterranean S sama Mediterranean SX pun bisa beda 50 jam, Pak. HM-nya. Biasanya kalau aku engine tak pakaikan SX itu masih tahan 250 sampai 300 jam masih tahan, Pak. Kalau maksudnya nggak ada kendala kayak kebocoran Sampean atau punya apa Facebook kan, berapa? masih Di aman. Facebook berapa? Duh. Apa Facebook sampean? Nah, kalau oli gardan biasanya Pak Intang tergawe 300 sampai 400 jam tergantung penggantian pertamanya. Sama kapasitasnya paling juga menyesuaikan di sini, Pak. Nah, itu tadi. Kalau oli hidrolik baru 600 sampai 650 jam penggantiannya. Dia cukup lama karena dia cuma basahi gear sama putaran gear aja, Pak, sama naik turun. Di samping nggak ada kebocoran sama kemasukan material yang lain, insya Allah oli itu aman. Cuma kalaunya kita ganti oli nih, Pak, terus tuku oli sing derem-dereman, biasanya kan kualitasnya kita nggak tahu. Bener, Pak. Jangan lihat harga murahnya tuh. Makanya bahaya. Dari mesin. Terus kalau tangki, Pak, yo tangki solar kalau 548 ini kalau nggak salah 56 liter. Kalau yang 540 itu cuma 43 apa 42? 43 nggih literannya. Di kertas yang tak bagi tadi juga ada, Pak, apa namanya segmen penggantian olinya berapa jam sekali. Nah, di situ nanti. Jadi paling enggak itu ya ada dashboardnya sendiri ya. Sambil 5 jam kerja. Udah tak bikin memang ya, cuma kalau mau kan per operator apa per unit punya catatan sendiri. Oh, 50 jam kemarin aku ganti ini semua. Apa mau ganti filter catat juga, terserah. Jadi kan bisa memantau pengeluarannya dari unit ini lah sudah berapa. Selain di samping bisa mantau dari HM di dashboard, kita bisa punya catatan sendiri juga, Pak. Enaknya gitu sih. Nah, biasanya tak bikinkan tabelnya, Pak. Cuma
lantaran ini mendesak jadi Kan 50 jam pertama kan harus ganti kan Pak. Iya. Yang tahu kan operatornya, kan dia yang tahu hari ini tadi 10 jam. Ya. Jadi awal ini kan harus ini ada reservoir tank buat air radiator. Biasanya ini ada tanda full sama tanda low. Nah, reservoir ini nggak boleh sampai mendekati full, nggak boleh sampai mendekati low. Soalnya ketika ada tekanan dari radiator, dia saat dia panas, dia baliknya ke sini. Jadi masih ada dan ketika dingin pun dia akan ngisap kembali Pak. Jadi yang di sini ini nggak boleh, dalam artian mencapai full nggak boleh, mencapai low juga nggak boleh. Nah jadi di sini nanti pengaruh besarnya. Dan biasanya Pak yo penggantian global servis general global biasanya itu tak gawe 1000 HM. Walaupun jarak antara penggantian ketiga atau kedua ini masih sedikit, pokoknya 1000 itu tak gawe general. Ganti filter udara, ganti air radiator kuras, ganti filter solar, ganti filter hidrolik yang bawah, ganti semuanya pokoknya Pak kalau 1000 HM biasanya. Tapi kalau dananya nggak memadai yo sesuai catatan lain nggak apa-apa. Cuma biasanya kalau filter udara Pak yo sudah mulai ada lipetan-lipetan di dalam mesnya, itu mending diganti aja Pak, ketimbang engine-nya sing diantem apa mana sing dari turbo. Nah ini kan masih rata semua Pak, masih bagus. Biasanya kalau elemen ini sudah mulai ada muncul ya. penyok Pak, ketekan ke dalam, itu artinya sudah mampet Pak. Biasanya setelah sini ada kotoran-kotoran yang nempel. Makanya tadi tak ajari kan nyemprotnya nggak boleh gini, harus miring. Dan kalau masih lengket pun bisa dikuit pakai lidi yang kecil itu Pak. Tapi jangan sampai kena bagian mesnya, bagian saringan elemennya, atau digebruk-gebruk gini. Kalau seumpama belum ada kompresor kan nggak apa-apa, masih aman. Cuma kalau sudah mulai ada lipetan kayak pokoknya wis ono kayak mampet loh Pak, wis iku mulai berarti jangka pakai filter ini walaupun belum 1000 HM toynya kudu diganti. Biasanya sudah 800 HM itu sudah mulai Pak. Kan? Saya yang ditanya gimana? Alatnya saya enggak lihat. Sudah kah? Oke, Sudah. kalau Tutup. ada yang ditanyakan Pak, yang lainnya Atau kepalanya lagi dia. Operator kami sudah Oke. menguasai Oke. semua. Oh. Mana dia? Itu nah ini ya. Itu. jadi Pak mungkin untuk sementara hanya itu yang bisa saya bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tutup per kabupaten. Oke.